Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Oh, lupa ya. Ininya hilang. Tes. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa menjawab salamnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik ikhwan, akhwat sekalian, teman-teman semuanya, kita di pertemuan ke-20 ini akan melanjutkan materi dari buku Pengantar Belajar Ilmu Shorof. Ini kelas shorof untuk pemula dan kita sudah di pertemuan ke-20. Jadi nanti kalau misalnya bingung, kok saya bingung Ustaz? Karena belum mengikuti dari awal ya. Silakan bisa ikutin dari awal, ada rekamannya lengkap di YouTube kita @kursuskuba, dicek di situ. Kita sekarang masih pada bab al-khumasi, dilihat dari fi'ilnya. Khumasi dari kata apa? Khamsah. Dari kata khamsah yang artinya 5. Kenapa disebut 5? Karena fi'ilnya berjumlah total 5 huruf. Fi'ilnya berjumlah total 5 huruf. Jadi dia masdar dari fi'il khumasi. Kita lihat contohnya berikut ini. Wazan dari masdarnya adalah tafa'ul. Adalah masdar dari tafa'ada. Ya. Asalnya dari fi'il tafa'ala menjadi tafa'ul. Mari kita hitung bersama-sama di sini ya. Tafa'ala. Ada berapa hurufnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf di sini. Berarti ini namanya khumasi. Dibangun dari 5 huruf. Baik dia adalah 3 huruf asli dengan 2 huruf tambahan yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau 4 huruf asli dengan 1 tambahan. Ya. Baik dia thulathi mazid dengan tambahan harfain atau rubai mazid dengan tambahan harf wahid. Ini huruf aslinya. Yang ini huruf tambahan. Karena 3 tambah 2 dan 4 tambah 1 sama-sama berarti hasilnya 5. Ini materi-materi kita sebelumnya. Teman-teman bagi yang bingung, berarti belum mengikuti dari awal, silahkan cek rekamannya semua lengkap. Kalau mau mengetahui ilmu shorof, ini dasar dari bahasa Arab. Agar pelajaran bahasa Arab yang dipelajari benar-benar terstruktur rapi, maka belajari ilmu shorof. Karena ini belajar tentang bagaimana membentuk kata. Ilmu shorof lebih didahulukan sebelum ilmu nahwu, sebagaimana perkataan Ibnu Usfur dan Ibnu Jinni dan juga para ulama bahasa Arab yang lain. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya contoh. Kita lihat contohnya ya. Taba'ada yataba'adu. Bentar. Terlalu banyak barang. Baik. Taba'ada yataba'adu. Apa masdarnya? Taba'ud. Perhatikan ini fi'il madhi di kanan, fi'il madhi. Saya tanya dulu lagi. Ini karena masih banyak yang baru-baru join tiba-tiba sekarang, pasti bingung. Nah, taba'ada fi'il madhi, apa maksudnya fi'il madhi? Kata kerja yang apa? Lampau. Yang telah Kata lampau. kerja masa lampau, masa lalu. Kata kerja masa lampau. Kalau fi'il mudhari' yataba'adu, masa kapan ini? Yang sedang terjadi atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Kemudian yang terakhir namanya masdar. Kalau masdar apa ini? Fiil yang tidak terkait waktu. Bukan fiil. Peristiwa, dia bukan fiil ya. Dia Peristiwa. tetap kata benda. Isim. Kalau yang tadi ini kata kerja. Kata kerja, sedangkan taba'ud kata benda. Tetapi bermakna kata kerja. Walaupun dia kata benda, maknanya mengandung makna kata kerja. Gitu ya. Sebentar kok rame itu. Kita mute dulu semuanya. Nah, taba'ada. Kata kerja, ya taba'adu. Kata kerja juga beda waktu. Sedangkan taba'ud tidak memiliki waktu. Jadi, dia tidak memiliki waktu tertentu. Dengan dia sendirian memiliki makna waktu tidak ada.
Dia tidak memiliki makna waktu dengan dia sendirian. Kalau dengan digabung dengan kata lain, maka makna waktu tadi datang dari kata yang lain. Gitu ya. Bukan dari dianya sendiri. Sedangkan taba'ada, makna masa lampau atau waktu lampau sudah ada dikandung di dalam kata kerja taba'ada. Itu maksudnya. Agak-agak dinaikin dikit pembahasannya ya. Kita lanjut. Di sini kita berusaha pelan-pelan banget. Saya menghindari pembahasan-pembahasan yang rumit. Karena audiensnya ini untuk pemula. Pemula di sini yang dimaksud adalah yang sudah masuk di pembelajaran ilmu shorof. Sedangkan belajar bahasa Arab itu banyak jalurnya, banyak pintunya. Ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari C. Makanya di Kuba ada banyak programnya. Tinggal disesuaikan mana yang lebih cocok untuk Anda. Nomor 2, taqaraba yataqarabu taqarub. Ini sama juga, yang mana masdarnya yang di kiri ini pakai wazan tafa'ul. Apa itu wazan? Wazan itu rumusnya. Jadi dia jiplak, kayak copy paste. Anda lihat ini dia niru. Tuh, alif dengan alif. Jadi ada wazannya. Ini kita belajar wazan, mauzun, huruf asli, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Rumusan ini yang menjadi fondasi dari ilmu shorof sudah kita bahas di pertemuan pertama atau kedua. Teman-teman cek di pertemuan pertama, pertemuan kedua ada semua videonya lengkap di situ. Kita bahas. Jadi kalau nggak paham ini, nggak paham itu wazan, apa itu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, nggak akan paham ilmu shorof. Gitu ya. Ibarat orang mau belajar fisika, tapi nggak paham istilah-istilah fisika, nggak bisa. Nggak bakal bisa. Makanya di awal pembahasan apapun kitabnya, maka akan dikenalkan dulu dengan istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu tersebut. Sebelum masuk ke dalam ilmunya. Yang menjadi masalah adalah orang tidak kenal istilahnya langsung terobos. Merasa dirinya sudah pintar, oh saya sudah S1, S2, S3, berarti saya sudah bisa langsung belajar ini. Enggak. Semuanya tetap bertahap. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Caranya bagaimana? Apa yang kita lakukan membuat masdar? Caranya cukup dari fi'il madhi tadi diganti harokat ain fi'ilnya menjadi dhammah. Itu aja caranya. Antum baca di kata caranya itu ya. Maka misalnya kata taqaraba, apa yang kita lakukan cukup ubah harokat ain fi'il. Mana ain fi'ilnya? Saya tanya dulu ke antum nih. Masih ingat gak? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Di kata taqaraba, di mana ain fi'ilnya? Ain fi'il. Ra. Ra. Mana lam fi'ilnya? Mana lam fi'ilnya? Ba. Mana fa fi'ilnya? Qa, betul ya, fa fi'il. Yang ini huruf tambahannya adalah huruf ta dengan huruf alif. Ini namanya alif, bukan hamzah yang ini ya. Kalau di tengah, kalau di awal, maka dia hamzah. Hamzah wasal. Nah ini, tafa'ala. Ta dengan alif huruf tambahan, fa ain lam, ini huruf aslinya. Nah, yang diubah tadi katanya yang mana? Ain fi'ilnya. Ini diubah menjadi dhammah. Taqarub. Sedangkan huruf terakhir lam fi'il itu tidak dihitung harokatnya. Kenapa? Semuanya bahasa Arab itu yang terakhir diwakofkan, disukunkan aja. Sampai nanti perlu kalau dibaca maka dipelajari di ilmu nahwu. Contoh nanti ketika dibaca taqarub. Masalah dia jadi ban, bin, atau bun, apakah akhirannya fathah, dhammah, atau kasrah, maka itu dipelajari di ilmu nahwu. Kenapa di ilmu nahwu? Karena di situ berpengaruh ketika dia fathah, maka ada jabatan kata tersendiri. Ketika dhammah, ada jabatan kata tersendiri. Masing-masing punya maksudnya dan peletakannya dalam kalimat. Gitu ya. Nah, itu dibahas di ilmu nahwu. Di Kuba juga ada di YouTube, silakan dicek di YouTube Kuba ada playlist Nahwadah Jilid 1. Sampai tuntas, Nahwadah Jilid 2 juga sampai tuntas. Ya. Insyaallah penjelasan Nahwadah yang di Kuba termasuk yang paling gampang yang ada di YouTube sekarang. Silakan dicek dibandingkan dengan video-video yang lain. Insyaallah yang punya kita termasuk paling mudah untuk dipahami dan dikuasai. Nah, kita lanjut berikutnya, taqarub. Taqarub. Jadi ini dari kata fi'il madhi tadi menjadi masdar taqarub. Itu aja yang dirubah, cuman ain fi'ilnya. Sedangkan akhirannya tadi sudah kita bahas, yang namanya dalam bahasa Arab, akhiran itu tidak perlu dibaca dulu. Untuk pemula apalagi, tidak usah dibaca belakangnya ya. Misal kita menghafal, saya sudah berkali-kali tegaskan ini. Menghafal kosakata, orang bilang biasanya qalamun, pulpen. Salah, jangan bilang qalamun, bilang qalam.
Kenapa? Kalau Anda baca qalamun, mun di belakangnya itu nanti akan bersamaan dengan kosakata-kosakata yang lain. Misalnya kita bilang sa'atun, jam. Sa'atun. Qalamun, sa'atun, sama-sama akhirannya un. Itu akan membuat otak kita tidak fokus lagi. Karena keingat bunyinya sama semua, un. Apalagi anggota tubuh, tambah ketukar-tukar. Ainun, mata, udhunun, telinga, anfun, hidung, kayak gitu-gitu ya. Ainun, anfun, udhun, ra'sun, sya'run, yadun, rijlun, semuanya un. Di Indonesia seringkali praktek belajar bahasa Arabnya adalah dengan menghafalkan akhirannya juga. Un. Akhirnya orang tidak fokus dengan apa kosakatanya. Yang dia ingat cuma un-unnya belakang. Gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menguasai itu tadi? Caranya adalah dengan diwakafkan belakangnya seperti orang Arab. Coba Anda berangkat, pergi, dengarkan orang Arab bicara. Itu belakangnya tidak dibaca. Bilang ain, sudah. Sa'ah. Tidak dibaca sa'atun, sa'ah. Tidak bilang qalamun, mereka bilang qalam. Perhatikan bagaimana orang Arab menggunakannya. Qalam, kitab. Langsung diwakafkan belakangnya ya. Makanya di sini saya tegaskan berulang-ulang karena di Indonesia masih, bukan hanya di Indonesia secara masyarakat umum, tapi di pesantren yang seharusnya menjadi pusat penyebaran bahasa Arab pun masih menggunakan metode yang sebenarnya kurang tepat. Sehingga otak manusia yang mudah teralihkan pada hal yang mirip atau serupa itu tidak bisa membedakan dengan jelas, sehingga memorinya tidak cepat menangkap, lambat dalam menangkap. Kalau Anda menggunakan konsep yang tadi saya bilang, qalam, sa'ah, ain, udhun, apalagi dengan melihat langsung bendanya, melihat langsung prakteknya, maka hafalan tadi jauh lebih cepat tertangkap di otak kita. Bahkan dalam sekali pertemuan seperti yang saya praktekkan di kelas-kelas bahasa Arab di Kuba kita, yang kelas-kelas berbayar tentunya, karena kelas berbayar itu jumlah pesertanya dikit dan juga yang di offline juga pesertanya dikit, itu jauh lebih efektif dan lebih cepat. Dalam waktu satu kali pertemuan itu bisa sampai hafal 20 kosakata, 30 kosakata. Dan itu tanpa capek, tanpa menghafal A, B, enggak gitu. Tahu-tahu hafal sendiri. Kok bisa? Nah, metodenya itu tadi yang dipakai. Ada metodenya, ada caranya. Di kitab Arabiyyah Bani Yadaik dan dengan sistem yang alhamdulillah kita buat. Begitu ya teman-teman. Jadi perhatikan, akhiran itu tidak dibaca. Kecuali nanti diperlukan. Tapi untuk pemula, tidak usah dibaca dulu belakang. Karena nanti, Ustadz, anak-anak kecil terutama ya, sering kita temui. Anak kecil yang belajar di Kuba itu, saya ditanyain, Ustadz ini kenapa satunya al-madrasatu, satunya al-madrasati? Kenapa kok beda, satunya tu, satunya ti? Saya bilang nanti dipelajari kalau udah SMP, saya bilang gitu ya. Sekarang di SD tidak usah dipikir itu, bilang saja al-madrasah. Madrasah, selesai. Tidak usah dipikir apakah dia al-madrasata, al-madrasati, al-madrasatu. Itu pikir belakang nanti. Lebih cepat dengan cara seperti ini. Jauh lebih efektif, sangat jauh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sama juga dan barusan, contohnya di buku ini. Pengarang kitab menyebutkan yang diganti hanya harokat ain fi'il. Loh, lam fi'ilnya kan berubah Ustaz itu, taqaraba. Kenapa di situ jadi taqaruban? Kan harusnya beda itu lam fi'ilnya. Karena pengarangnya tahu itu pembahasan ilmu nahwu, bukan pembahasan ilmu shorof. Mungkin agak rumit bagi sebagian antum, tapi kita langsung lanjutkan aja. Praktekkan aja. Pusing-pusing kayak tadi ya. Kadang teorinya rumit kali Ustaz teorinya. Iya. Kalau langsung praktek ya, seperti yang kita praktekkan ini alhamdulillah kalau di kelas-kelas Kuba Arabiyyah Bani Yadaik kan langsung banyak praktek tuh. Itu langsung dilatih ngomong kan, langsung sebutkan, enggak perlu mikir kenapa ini begini ya, enggak usah dulu, nanti belakangan. Kalau laki-laki langsung ya tawadda, fulan ya tawadda. Kalau perempuan fulanah tatawadda. Udah, enggak perlu dijelaskan, langsung praktek tahu sendiri nanti. Dan itu lebih cepat daripada pakai rumus-rumusan. Nah, tapi kita sekarang lagi belajar rumus-rumusnya ya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita nyalakan mikrofonnya. Coba nyalakan mikrofonnya, kita praktekkan yang berikut ini ya. Bacalah masdar di bawah ini, kemudian sebutkan fi'il. Sebutkan fi'ilnya. Nomor 1 dibaca. Ta'atuf. Terus fi'ilnya. Ta'atafa. Ta'atafa. Tak apa-apa ini dibaca belakangnya. Ta'atafa.
Kalau yang tidak dibaca itu yang tadi yang fi'il, yang kata benda ya, isim, itu tidak usah dibaca. Kalau fi'il itu dibaca belakangnya memang. Atau tidak dibaca, tergantung nanti ketika ngafalkan ya. Ta'atofa. Ini kita baca saja ta'atofa. Ta'atofa. Lanjut. Nomor 2. Tasyajur. Tasyajur ini masdar. Apa fi'ilnya? Tasyajara. Ini juga kita koreksi juga yang sering di Indonesia juga capek mengharokati. Dari awal kita belajar kitab ini jangan diharokati sama sekali. Harokatnya di mana? Bukan di atas kertas. Harokatnya di mana? Di sini. Nih, di sini harokatnya. Bukan di atas kertas. Oke? Nomor 3 dibaca? Apa itu? Ini masdar ya? Berarti bacanya apa? Tanakuh. Karena ini masdar, yang di kanan masdar. Oke, yang di kiri kita sebutkan apa fiilnya? Tanakaha. Oke. Jadi satunya tanakuh, satunya tanakah. Tanakuh adalah isim atau masdarnya, tanakaha fi'il madinya. Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 4. Dibaca. Taqa'ud. Ingat ini masdar. Terus fi'ilnya apa? Taqa'ada. Baik, kita mute dulu karena ada yang ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol dimatikan ya mikrofonnya ya. Tolong ya. Karena ini belajar online. Suara apapun yang ada di sekitar Anda kedengar buat semuanya. Gitu. Nggak kayak belajar offline. Baik, nomor 5. Di sini klik tombol angkat tangan, teman-teman. Silakan klik tombol angkat tangan. Yang menjawab ya. Kok baru 1? Oke, Rakan, silakan nomor 5. Dibaca. Tasamuh. Tasamuh. Berikutnya fiilnya Tasamaha. tasamaha. Ustadz, kalau khawatir ketukar gimana nanti? Maka cukup ya. Nanti kalau diharokati cukup yang satu aja yang membedakan. Misalnya antara dua kata ini yang membedakan di mana? Ain fiilnya, cukup diharokatinya ini. Nanti ya bukan di sini ya. Kalau di sini kitab ini tidak boleh diharokati ya. Yang di kitab ini tidak boleh diharokati latihannya. Maksudnya kalau nanti Anda menemukan ketika praktek baca kitab dengan Ustadz A, Ustadz B, Anda praktek baca, walaupun sudah langka ya, di mana-mana udah nggak laku ya, kajian baca kitab tuh nggak ada di mana-mana, sudah jarang. Tapi andai kata ada ya, karena sudah langka, lebih tidak menarik ya, jauh lebih tidak menarik ngaji baca kitab, lebih sukanya yang itu, yang ya gitulah, sudah tahu sendiri, nggak usah disebut. Nah gitu ya, jadi ini cukup diharokati yang pembedanya. Satu aja cukup. Ketika sudah bisa membedakan, nanti kita kasih lihat contoh-contoh yang lain. Misal kemarin pada kata fa'ala. Maka yang diharokati cukup tasdidnya aja di ain fi'il. Ini bacanya fa'ala. Tidak perlu diharokati semua seperti ini. Ini nanti kalau dipraktek di kitab-kitab ya, cukup diharokati begini. Ini sama dengan yang teman-teman ikut kajian tafsir, Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Coba kita kasih tunjuk di sini yang pada ikut setiap hari Senin sampai Kamis. Pada ikut mungkin teman-teman yang ikutan ya. Di situ ada kita praktekkan, bentar mana nih? Kitabnya kok enggak ada ya. Lupa ditaruh di mana nih? Juz 1. Jadi kita ada kajian tafsir Al-Qur'an setiap pagi. Jam berapa tuh? Setiap pagi habis subuh. Nah, kalau Anda lihat di kitab ini yang belum diharokati deh, ini kan praktek kita kemarin ya, bagi yang ikut kelasnya. Gratis juga nih diadakan setiap pagi. Dan target kita bisa khatam Al-Qur'an dalam waktu cepat. Nah, kalau Anda lihat di sini, itu sebagiannya sudah diharokati. Contoh ini kata mustaslimain. Kenapa? Karena rawan di situ orang salah. Karena ini pakai bentuk mutsanna yang bentuknya 2, bermakna 2. Nah, khawatir orang salah maka diharokati. Atau contoh di sini arifna. Nah, ini biar orang tidak salah maka dia kasih tasdid pakai wazan fa'ala yufa'ilu, fa'il fi'il amarnya. Begitu ya. Juga di sini kata ahadan
Diperlukan ini, khawatir orang salah. Jadi ada beberapa kadang, tapi diharokatinya hanya yang tertentu, yang diperlukan saja itu. Yang khawatir orang biasanya salah, itu aja. Sisanya tidak diharokati, sudah cukup. Dan masalah membaca harokat tanpa harokat bukan keren-kerenan ya teman-teman ya. Bukan, jadi keren bisa baca tanpa harokat. Bukan itu. Ketika Anda memahami dia bacaan tanpa harokat, Anda paham posisi dia dalam kalimat sebagai apa. Jabatan dia dalam kalimat sebagai apa. Sehingga makna yang Anda pahami itu utuh. Bukan sekedar tebak-tebakan pakai kamus atau pakai Google Translate, bukan. Karena memang Anda memahami fungsi kata dalam kalimat tadi, bahkan jabatan dia dalam kalimat sebagai apa Anda tahu. Domirnya kembali kemana, mana fa'ilnya, mana pelakunya, mana objeknya, apakah objeknya ada dua, ataukah digantikan, ataukah ada sifat, atau ada yang diatofkan, yang digantikan. Nah itu, ini yang tidak bisa ditangkap oleh buku-buku terjemah atau buku yang sudah diterjemahkan yang kita beli sekarang di toko-toko buku, itu nggak bisa membahasakan itu semua. Kemudian Google Translate belum sampai ke arah situ, nggak ada. Kemudian juga kamus-kamus yang kita pakai itu tidak menjelaskan semua itu, apakah dia badal atau na'at atau ma'tuf kemana, nggak ada dijelaskan. Semuanya sudah praktis supaya kita cepat pahamnya, udah gitu. Nah ini hanya bisa dipahami bagi mereka yang benar-benar mempelajari sampai bisa membaca Arab gundul, yang tanpa harokat tadi. Bukan keren-kerenan bisa baca tanpa harokat, bukan. Ya ada fungsi yang jauh nanti Anda kenal ketika Anda sudah mempelajari apa itu ilmu nahu dan ilmu shorof. Gitu ya. Ntar jangan dicoret-coret ya. Saya delete dulu. Oke, sekarang ke nomor 6. Rakan tadi sudah ya. Ummu Fikri, silakan. Tabadul. Tabadala. Betul, tabadala. Ahsant. Betul. Berikutnya nomor 7, Nabila Iftita. Silakan. Tarahun, tarahana. Betul, tarahun, tarahana. Kurang alifnya. Ini teman-teman, untuk artinya seperti biasa kita tidak menjelaskan artinya di sini supaya tidak pusing. Yang dia diserap ke bahasa Indonesia maka kita jelaskan. Contoh tanakaha ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, yaitu kata nikah. Tanakaha itu saling menikah. Ada makna-makna yang lain, tapi ini dulu satu ya. Ada makna yang lainnya. Langsung aja dulu berikutnya. Seperti tanakahatil asjara, enggak usah dibahas di sini. Nomor 8, silakan. Sekarang Umum Farhan 8. Tanasul, tanasala. Betul, tanasala. Tanasul, tanasala. Alhamdulillah selesai. Kita lanjutkan baca fi'il. Berarti ini fi'il ya di bawah ini. Kemudian sebutkanlah masdarnya. Kita bersama-sama dulu seperti biasa. Nomor 1 dibaca. Taqatala. Apa masdarnya? Taqatul. Tak usah dipikir artinya dulu. Nomor 2. Ta'aqaba. Apa masdarnya? Ta'aqub. Nomor 3. Talasaqa. Talasuk. Untuk kata ta'aqaba ini ada serapannya di bahasa Indonesia, nanti kaitannya dengan akibat. Ta'aqaba itu terjadi setelahnya atau datang setelahnya, ta'aqaba. Ya, intinya kaitannya dengan kata akibat di bahasa Indonesia diserap dari akar kata ain qaf dengan ba. Lanjut nomor 4. Tahasada. Tahasud. Ini juga diserap di bahasa Indonesia hasad ya. Hasad itu dengki. Tahasada saling dengki, saling hasad. Nomor 5. Tadarusa. Tadarus. Nah, ini sering kita dengar tadarus Al-Qur'an. Nomor 6. Ta'ahada. Ta'ahud. Oke, ta'ahud. Jadi bedanya hanya di ain fi'il seperti itu ya. Nomor 7.
Takasala. Takasul. Oke, berikutnya nomor 8. Taraja'a. Taraju'. Ini juga ada serapannya di bahasa Indonesia. Apa? Di antaranya kata rujuk. Rujuk itu kan kembali. Setelah cerai ada rujuk. Nah, ada kaitannya, tapi arti taraja'a bukan itu ya. Taraja'a nanti dipelajari. Lanjut berikutnya 9. Tajahala, tajahul. Nah, ingat kata jahiliyah, artinya bodoh, kebodohan ya. Zaman kebodohan kaitannya dengan makna kebodohan. Nomor 10. Takatafa. Takatuf. Oke. Ini sudah selesai, kita langsung lanjut. Di mana letak perbedaan fi'il madhi dan masdar dalam contoh yang tadi kita bacakan? Taba'ada dengan taba'ud. Di mana bedanya? Bedanya hanya di ain fi'ilnya. Ain fi'il madhi berharokat fathah, ain masdar berharokat dhammah. Itu saja bedanya. Jadi bedanya hanya di sini nih. Ini dan ini. Begitu ya. Sederhana. Baik, kita lanjutkan. Bacalah lafadz di bawah ini dan jelaskan apakah dia masdar ataukah fi'il madhi. Silakan dijelaskan, silakan dibaca dulu kemudian disebut. Contoh nomor 1. Talasuq. Ini jelas masdar. Yang masdar kita tandai huruf mim begini ya. Oke. Kita jawab bersama-sama. Nomor 2 dibaca. Tanaqala. Apa ini? Fi'il. 3. Ta'amul. Apa ini? Masdar. 4. Tanasaba. Fi'il. Terus 5. Asyabaha. Apa? Fi'il. Oke. Nomor 6. Taqatu'. Apa ini? Masdar. 7. Tabadul. Masdar. 8. Sodam. Fi'il madhi. 9. Takatuf apa? Masdar. 10. Oke, kita mute lagi ya. Rame banget, semangat semuanya belajar. Alhamdulillah, selesai ini ya. Membaca lafaz-lafaz tadi semua sudah bisa bedakan mana fi'il madhi, mana masdar. Kita lanjutkan, baca lafaz di bawah ini dan sebutkan fi'ilnya. Hati-hati. Ini kita pernah pelajari sebelumnya. Campur di sini bukan hanya masdar yang barusan kita pelajari, ada masdar yang dulu-dulu. Silakan klik tombol angkat tangan untuk menjawab. Yang mau menjawab klik tombol angkat tangan nomor 1. Ummu Raihanah. Silakan. Tatbiq. Betul, bacanya tatbiq. Apa fi'ilnya? Tabbaqa. Tabbaqa, betul ya? Tabbaqa. Ini fi'ilnya. Bagus. Berikutnya basamah. Betul? Nomor 2. Mutabiqatun. Mutabaqah, bukan mutabiqah ya? Mutabaqah. Mutabaqah. Apa fi'ilnya? Tabaqah. Tabaqah. Nah, artinya ini tidak dibahas dulu di sini teman-teman ya. Artinya nanti antum bisa cari sendiri kalau memang mau ya. Di sini kita sengaja tidak artikan. Kalau mau diartikan bisa. Tatbiq artinya menerapkan, mempraktekkan. Mutabaqah artinya sesuai, cocok.
Tapi tidak mau gitu karena nanti banyak semuanya diartikan, waktunya banyak habis, dan bukan itu tujuan pengarang menulis ini. Bukan untuk diartikan dulu. Jadi di sini hanya fokus bentuk katanya dulu. Arti itu gampang, atau nanti buka di kamus ada semuanya. Ya, untuk artinya. Sekarang kita fokus bentuk kata ini, perubahan-perubahannya. Itu aja dihafal ya. 3, berikutnya sudah tadi Basyamah yanti. Dibaca? Ya. Tatabuk. Fi'ilnya? Tatabaqo. Betul. Tatabaqo. Alhamdulillah. 4, berikutnya Amaliana. Mana nih yang lain-lain? Cowok-cowok enggak ada nih, cewek semua. Nomor 4. Itbaqun. Itbaq. Apa fi'ilnya? Tobaqu. Hah? Bukan. Itbaq apa wazannya dia? Atbaq. Apa? Atbaqo. Ya betul. Atbaq tapi bacanya kurang tepat. Atbaqo. Ya. Atbaqu. Iya. Atbaqo. Ini itbaq adalah pakai wazan apa? Af'ala. If'al. Yang Sedangkan fiilnya af'ala. Ini sudah Af'ala. dipelajari dulu ya. Af'ala. Alhamdulillah. Baik, siapa lagi nih angkat tangan nih? Nggak ada angkat tangan, cuma satu nih. Ghilman, nomor 5. Inzal. Anzala. Anzala, betul ya. Sama juga pakai wazan af'ala. Inzal, anzala. Oke, selanjutnya. Bekasi. Namanya Bekasi nih kebetulan. Ya. Tanazul. Tanazala. Tanazala. Betul. Alhamdulillah. Tinggal 2 lagi. Mana nih teman-teman? Coba berani praktek, jangan takut salah. Coba nomor 7. Devi. Tanzil. Nazzala. Nazzala. Betul ya. Nazzala. Sering di awal surat Al-Quran sering kata ini. Ahmad Dainuri. Maaf, Ahmad Dainuri. Maaf, salah pencet. Munazalatan. Naam, apa fiilnya? Nazala. Nazala. Ini materi kemarin ya. Munazalah, mufa'alah. Munazalah. Harus diingat lagi kemarin teman-teman belajarnya apa saja, masdar-masdar itu. Dan sekarang pelajaran baru jangan sampai bikin lupa pelajaran yang lama. Itulah pentingnya murajaah pakai wazan mufa'alah. Sekarang kita masuk pada wazan yang kedua dari masdar khumasi, yaitu adalah berbunyi tafa'ul. Kalau tadi tafa'ul dipanjangkan ya. Yang sekarang tidak dipanjangkan tetapi ditasydid. Tafa'ul dari fi'il tafa'ala. Ini sumbernya. Ya. Ini fi'ilnya tafa'ala. Kita hitung ada berapa huruf di sini? Kalau dilihat kayaknya cuma 4 huruf, Ustaz. 1 2 3 4. Saya tanya ke antum, di mana huruf yang kelima? Tasdid. Ain. Yang mana huruf kelimanya? Ain yang bertasydid. Ain bertasydid. Kok bisa? Gimana penjelasannya? Mana bunyinya ain? Tasydid itu adalah Tasydid. Tasydid adalah rangkap 2 huruf ya. Tasydid itu rangkap 2 huruf. Jadi aslinya tafa'ala aslinya seperti ini. Sebentar. Asli dari kata tafa'ala tulisannya seharusnya seperti ini nih. Tafa'ala. Ini aslinya. Jadi tasydid merangkum ini supaya tidak boros. Istilahnya orang zaman dulu biar tintanya nggak boros gitu ya. Dulu pakai tinta dicelup, pakai ini menggambarkan 2 huruf. Tafa'ala. Apalagi zaman sebelum ada tinta, dipahat di batu, capek mahat 2 huruf barengan ya. Kalau enggak perlu, langsung digabung jadi 1. Nah, contoh tamatta'a yatamatta'u, masdarnya tamattu'an. Ini ya, masdarnya yang mana? Ini tafa'ul. Fi'il madhinya juga sama tuh bentuknya.
tapi dia hanya beda di harokat ain fiilnya. Contoh di sini takarrama yatakarramu, takarrum. Takarrum. Berarti yang membedakan adalah cukup dengan mengganti harokat ain fiil dengan harokat dhammah seperti kata pengarang di sini. Jadi yang tadinya aslinya adalah ain fiilnya fathah seperti yang di sini berubah menjadi dhammah. Takarrama jadi takarrum. Takarrama menjadi takarrum. Mudah ya? Sama juga di sini tamatta'a. Di sini ain fiilnya adalah huruf ta, diubah harokatnya menjadi dhammah. Sama dengan yang tadi. Di wazan tafa'ala jadi tafa'ul. Di sini tafa'ala jadi tafa'ul. Tafa'ul. Bacalah masdar di bawah ini kemudian sebutkan fiilnya. Gampang banget materi kali ini ya. Sangat-sangat mudah. Yang sulit apa? Yang sulit mengingat semua pelajaran yang dulu-dulu. Itu yang sulit. Pasti lupa. Oke, nomor 1. Dibaca. Takharruj. Apa fiilnya? Takharraja. Nah, cara bacanya nanti kalau di orang Arab bilang takharraj. Kecuali memang disambung dengan kata setelahnya, tidak wakaf di situ, maka disambung takharrajat tullab. Tapi kalau wakaf di situ jadi takharraj. Paham maksud saya tadi? Yang saya jelaskan bukan kontradiksi, tetapi tergantung pembicaraannya berhenti di mana. Nomor 2, dibaca. Takarrum. Takarrum. Apa fiilnya? Takarrama. Takarrama. Nomor 3. Tamarrada. Jadi maaf, yang di kanan bukan tamarrada, yang di kanan masdarnya tamarrud, yang di kiri tamarrada. Nomor 4. Tasabbur. Jadi tasabbara. Nomor 5. Tahajjud. Jadi tahajjada. Ini tahajud ya, salat. Tahajjada. Karena suaranya berisik, teman-teman banyak yang berisik, kita tunjuk yang angkat tangan saja ya. Pokoknya kalau banyak berisik, jadi lama kita belajarnya ya. Kalau mau lebih cepat, lebih lancar, jangan berisik di sekitar, suara-suara sekitar. Bunyi kertas, bunyi meja, bunyi motor, sering tuh. Ayo dikondisikan, kasihan teman-temannya di sini mendengarkannya, jadi tidak bagus menyimaknya ya. Oke, Zanuba, nomor 6. Ta'allama. Bukan, itu masdar dulu. Ta'alluman. Ta'allum, terus? Fi'il madinya ta'allama. Ta'allama, betul. Amaliana. Silakan, 7. Taqadduma. Taqaddum. Taqaddum, taqaddama. Ah, iya. Taqaddama. Jadi, kenapa di situ ada yang pakai tafa'ulun akhirannya ada yang akhirannya an. Kenapa kok beda gitu ya? Tadi saya sudah jelaskan. Jadi, masalah harokat akhir itu nanti ditentukan ketika diletakkan dalam kalimat. Kalau tidak ditekan dalam kalimat, dia belum memiliki harokat akhir mana yang jelas, yang pasti. Tidak ada. Begitu ya, jelas ya. Jadi ketika dia jadi takarruman, berarti sudah diletakkan dalam kalimat. Begitu. Ketika diletakkan kalimat, oh iya dia perlu dinasobkan. Maka difathahkan akhirnya. Jelas? Jadi cukup dibaca taqaddum misalnya atau taqaddumun. Itu bentuk aslinya semuanya adalah rafa, akhirannya dhammah. Semuanya aslinya begitu kalau bentuk kata benda atau isim. 8. Basyamah. Tahassunu. Tahassunun. Terus? Tahassana. 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 Nomor 9. Ummu Fikri. Takasul. Takasala. Betul, takasul, takasala.
umum Farhan. 10. Ta'aruf. Ta'arafa. Ta'arafa, ini yang kita sering dengar ya. Ta'aruf dulu. Ta'aruf dulu sebelum menikah, ini kata ini. Menggunakan wazan tafa'ul. Tafa'ul. Baik, berikutnya kita praktekkan baca fiil-fiil di bawah ini, kemudian sebutkan masdarnya. Dibaca dulu bareng-bareng. Ta'allama. Masdarnya ta'allum. 2. Tanaqqala. Tanaqqul. 3. Tamassaka. Tamassuk. Oke, nomor 4. Taqallaba. Taqallub. Nomor 5. Takallum. Oke, nomor 6. Talaffadha. Talaffuz. Nomor 7. Tamalluk. Nomor 8. Hati-hati. Tarahum, beda. Bukan pakai tasdid. Tafa'ala. 9. Tala'ub. 10. Ta'aqub. Oke, alhamdulillah selesai. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan bacaan tafa'ul dengan taf'il? Karena mirip ya, seakan-akan. Nah, perhatikan, jika ada ya sesudah ain maka dibaca taf'il. Contoh takrim. Dan jika tidak ada ya maka dibaca tafa'ul. Maksudnya begini, ketika tidak ada harokatnya itu kan mirip antara tafa'ul dengan taf'il. Ya bedanya ada huruf ya, maaf. Ada huruf ya setelah ain fi'il. Nih bedanya di sini. Ya. Yang satunya ini pakai tasdid, tafa'ul, yang di sini tidak ada tasdid tapi ada huruf ya-nya, taf'il. Itu maksud dari perkataan pengarang. Bacalah lafaz-lafaz di bawah ini dengan benar. Latihan terakhir ya. Baca dengan benar, latihan terakhir. Yo, yang bisa membaca menjawab klik tombol angkat tangan. Yo. Ada 12 latihan. Semuanya bisa mencoba. Jangan takut salah. Semuanya bisa mencoba. Kalau tidak salah tidak akan belajar. Namanya belajar harus salah. Harus salah. Kalau belajar ya. Kalau tidak ada salah, udah tidak perlu belajar berarti. Tapi kalau udah mengajar, hati-hati. Tidak boleh salah, karena Anda akan mengajarkan kesalahan. Yanti lobubun. Nomor 1. Ta'azzum. Apa fiilnya? Jangan di-mute lagi. Ta'azzum. Apa fiilnya? Ini nggak ada fiilnya, cuma dibaca ya. Oh ya maaf, salah, nggak usah disebut fiilnya. Ta'azzum, betul. Lanjut lagi Yanti, laububun, karena ini udah ada harokatnya gampang. Nomor 2, apa bacanya? Ta'zim. Ta'zim, oke. Yang sudah saya beri tanda checklist saja ya. Seperti yang kita lakukan, tidak boleh diharokati bukunya, dibiarkan begini. Harokatnya ada di mana? Di sini harokatnya nih. Lanjut Rakan. Nomor 3. Taklif. Taklif, betul. Berikutnya Ummu Fikri, nomor 4. 4. Takalluf. Takalluf, betul. Karena ini masdar ya. Bisa dibaca bukan masdar takallafa, tapi karena konteksnya kita materinya masdar, berarti bacanya takalluf. Oke. Bagus. Selanjutnya Devi Fadri.
Tashil. Tashil, betul. Tashil bacanya ya. Nomor 6. Jadi sebelum praktek baca kitab gundul panjang-panjang ya. Ini baca ini dulu yang pendek-pendek nih. Latihannya di sini. Laila. 6. Tashul. Tasahul. Tasahul. Oke. Di sini kalau yang saya kenal dari member-member Kuba, misalnya Yumna Azizah. Ini kebetulan banyak ikut di program Kuba. Kita tunjuk dulu Yumna. Silakan Yumna, nomor 7. Takabbar. Ini masdar, bukan fiil. Oh. Jadi Takabbur. Takabbur. Ya, takabbur artinya sombong itu ya. Takabbur di bahasa kita. Yumna masih jadi kelas yang 2B, yang privat, Jadi, masih lanjut. Jadi, masih Ustaz. Sampai wahdah berapa? Aina wasalti? Fi ayyi wahdah? Wahda 12 Ustaz. Athaniya asyrah, na'am. Manil ustazah? Nia? Ustazah Alin. Ustazah Alin. Na'am. Nudialin. Barakallahu fiik, Masya Allah Yumna. Kita lanjut. Thamaniyah. Iqbal. Takbir. Takbir. Betul bacanya. Takbir. Berikutnya 9. Hilman tadi sudah, Burhanuddin. Saya coba tunjuk yang belum-belum ya, biar semangat. Yunariyah, 9. Tanzih. Tanzih, betul. Kita tunjuk yang belum-belum ya. Gilman ya, tidak apa-apa ya. Kalau Gilman sering ikut ini di program Kuba juga. Apa-apa. Biar semangat yang lain nih Gilman ya. Ayira Tamala, 10. Tanazzuh. Tanazzuh. Betul. Tanazzuh. Tuh harokatnya ya. Saya harokati dikit, langsung saya hapus lagi. 11. Ahada Ashar. Amilatul Rafi'ah. Saya tunjuk belum-belum dulu ya. Siapa lagi yang belum? Kalau kita mau angkat tangan. Apa bacanya 11? Taqallub. Taqallub. Betul ya, bacanya itu taqallub. 12. Selanjutnya yang belum, ini sudah semua ini yang angkat tangan nih. Siapa lagi yang belum? Mau mencoba? Abdul Wahid. Abdul Wahid nih. Peserta lama. Atau enggak bisa? Enggak bisa interaksi mungkin ya. Iqbal tadi sudah Iqbal ya? Mbak Iqbal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, baca. 12. Taqlib. Taqlib. Alhamdulillah, selesai semua. Selesai semua, alhamdulillah, teman-teman. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita akan ada kelas Nahu Express. Tuntas belajar Nahu dalam 1 bulan. Masa cuma bisa dalam 1 bulan? Bisa banget ya. Tunggu aja infonya nanti. Kelasnya gratis juga. Masa enggak ikut ya kan? Ikut aja. Tinggal waktunya diluangkan. Kapan itu? Semoga bulan Juni ini bisa ya. Semoga bulan Juni ini bisa. Baik teman-teman semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan dituliskan saja dulu di kolom chat. Tanya yang gampang-gampang aja ya. Boleh kan Anda bertanya mana yang benar di kata berikut? Harokat, harokat, harokat. Nah ini tinggal dicek aja di KBBI. Mana yang sudah disesuaikan di bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau transliterasi yang sekarang harakat. Itu transliterasi yang resmi. Kalau yang di KBBI mungkin itu sudah ada serapannya. Info kitabnya mana? Info kitabnya nih. Ini kitabnya. Beli harganya tidak nyampe 20.000 ya. Murah sekali. Dipakai sekali makan habis beli makan. Dipakai beli kitab, kitabnya kepakai sampai akhir hayat. Oke? Itu pola pikirnya, jangan makan mulu. Ini beli kitab, kitabnya kepakai sampai selamanya. Oke. Nahunya nanti gampang, nanti kita share kalau ada info-infonya selanjutnya, ditunggu aja. Sekarang belum ada. Yang ada sekarang yang sudah jalan program-program Kuba yang lain silakan bisa dicek di channel WhatsApp kita atau di channel Telegram, ada banyak program-program Kuba yang lain. Insya Allah bermanfaat, dan apalagi yang akhwat pengajarnya juga para ustadzah yang luar biasa. Total di Kuba sekarang ada lebih dari 20 pengajar yang mereka alumni S1 atau S2 Timur Tengah. Jadi memang kita pilih sekali para gurunya, sehingga mereka memang benar-benar sudah pernah belajar di kampus-kampus
Universitas Timur Tengah semua dan S1, bukan masih mahasiswa. Jelas ya teman-teman ya. Saat saya tidak punya kitab nahwu dan sorof, PDF tidak bisa. PDF tidak kita bagikan. Baik, cukup sekian dulu. Untuk beli kitabnya dicari aja di marketplace, diketik aja nanti tampilan gambarnya seperti ini bukunya ya. Oke, kita sudah mau khatam itu kitabnya. Sekarang sudah pertemuan ke-20 dan kita sudah ada di halaman 66. Total berarti tinggal dikit lagi tuh. Khatamnya di halaman berapa nih? Bentar, saya kasih lihat dulu ya. Kita khatamnya insya Allah di halaman 109. Wah, tinggal sedikit lagi. Sepertiga lagi insya Allah sudah khatam. Atau lebih ya. Hampir setengah lagi lah perjalanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya dicari sendiri ya. Insya Allah bisa